Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Di sini saya berada di rumah atau tempat usahanya kediaman Bapak Ibnu Khaldun sebagai pelapor atas adanya dugaan penggelapan dana umat pembangunan Masjid Nurul Ikhwan yang berada di Desa Helvetia, Labuan Deli, Kabupaten Deli Serdang. Ya, selamat sore Bang. Sore. Ya Bang, sedikit mau tanya kita mengenai perihal adanya dugaan penggelapan uang umat untuk pembangunan Masjid Nurul Ikhwan ini Bang, yang berada di Desa Helvetia, Kecamatan Labuan Deli, Kabupaten Deli Serdang Bang. Abang selaku pelapor, gimana menurut Abang, bukti kuat apa bahwasannya Abang membuat laporan adanya dugaan ini Bang? Satu, tidak ada transparannya, tidak ada laporan pertanggungjawabannya. Iya Bang. Ya gitu, di sini pencairan uang rekeningnya 3,866536 miliar. Ya, tahap pertama. Kedua ini 136. Ini tidak ada perinciannya dan tidak ada lapor pertanggungjawaban. Inilah cair dari PU. Ya, seharusnya mereka buat laporan pertanggungjawabannya. Pertama. Kedua, mereka harus punya RAP gambar. Sementara ini RAP dibuat RAP-nya tanggal 16 Maret 2020. Masa rencana anggaran bangunan? Rencana. Sementara masjid sudah siap, sudah selesai katanya, karena diresmikan Pak Icek, Wakil Gubernur Sumatera Utara. Ini pencairan dari PU 2018. Ini transfernya. Dalam hitungan dari bulan pencairan itu, bulan tanggal 8 bulan 11 2018 sampai dengan bulan 2 bulan 4 2019 itu menghabiskan 3,866536 miliar. Jadi dalam hitungan berapa bulan nih? 11, 12, dalam hitungan 4 bulan ya? 11, 12, 1, 2, dalam berapa bulan nih? Sampai bulan 4 langsung habis. Dan ini diambil, dapat lagi dari PU 136.500. Satu hari habis, langsung besok habis diambil. Apakah ini namanya tidak ada unsur pencegahan seperti ini? Ini langsung satu hari dapat 3,8 miliar, langsung habis 1,2 miliar. Ini maksudnya apa pengambilan seperti ini? Apa tidak ada indikasi? Hah? Mana laporan perjawabannya? Perinciannya mana? Perinciannya seperti ini. Hah? Narik goplang aja, yang umumnya aja 40.000 itu udah paling mahal per meter. Ini per meter 136. Masa untuk masjid makin mahal? Hah? Ini semua nih laporannya. Bisa dia buktikan. Ini bukan bukti namanya. Masa 2020 buat RAP? RAP-nya baru ada. Sementara masjid udah terbangun. Gambarnya mana? Kalau mau buat asli laporan penjawaban, ini dia. Nih contoh masjid lain saya punya. Nih kayak gini dia laporan jawabannya. Nah, ini dia. Ini laporan jawaban. Ada kwitansi, ada bon. Ini contoh. Ini contoh. Ada tantangan kepala desa. Ada bon-bon fakturnya. Tempel, lunas. Itu. Apa lagi yang ditanyakan? Jadi menurut Abang ini Nah, pembangunannya tidak transparan dan Tidak. akuntabel ya Bang ya? tidak pasti. Untuk strukturnya Bang, apa memang harus dilibatkan semua atau memang sebagian nggak dilibatkan? Apa itu contohnya? Untuk struktur organisasi di BKM. Oh, tidak dilibatkanlah semuanya. Karena Jadi, kan
orang Ada tertentu ya bang? Orang tertentu, ketua, Ya. wakil Boleh sebutkan bang? Siapa aja bang? ya ketua BKM Haji Agus Salim. Kedua Dodian Diki, sekretaris juga. Nah, sementara si Batar Lubis termasuk seksi, si Alun ya, Asrul itu seksi, si termasuk mereka itulah. Cuman wakil BKM sama wakil bendara itu tidak termasuk. Dia termasuk juga melaporkan kasus ini. Jadi Termasuk saya Kepling, termasuk dia juga. oh jadi di sini wakil ditempatkan di sebagai struktur tapi tidak Tidak difungsikan gitu. difungsikan sama sekali, tidak tahu menau. Tidak tahu menau ya bang ya. Iya, wakil BKM sama wakil bendahara. Untuk pengelolaan anggarannya ada nggak setiap minggu itu Tidak, dibicarakan gitu atau tidak. Sholat Jumat Nggak ada itu ya, nggak Bang? ada diumumkan, nggak ada. nggak ada ya? Boleh saksi kita tanya ke masyarakat, boleh. Jadi Nggak ini ada. mulai sejak pembangunan mulai sejak kapan nih bang pembangunan masjid ini bang? Ini kan ada pencairan 2018. 2018 ya? 2018. Ini kan ada. Makanya 2018 itu pembuatan kok bisa rapnya 2020. 2020 tanggal 16 pembuatan rapnya, kan lucu. Sementara harus ada gambar baru ada rap. Gimana ada rap tapi nggak ada gambar? Nah, setelah saya tanyai pemborongnya pun tidak bisa menjawab. Dia minta kita ngomong juga sama BKM minta rapat. Kita kan nanya pemborong, kita kan wajar, itu kan bukan uang BKM. Itu uang umat. Uang dana dari pemerintah. Asal mulai kan dari umat. Jadi abang di sini sebagai mewakili warga Ya, atas adanya dugaan ini, abang membuat laporan ya, pengadilan. ke pengadilan bang. Ya, ke pengadilan. Saya buat pengadilan. Sejak kapan abang buat itu bang? Ini ada. Pengadilan ini ada. Nih. Ini nomor laporannya tanggal 23. Nih, pelapor. Ya, di pengadilan. Lubuk Pakam Negeri. Ya. Ya, tanggal 30 nih. 2019. Januari. Tuntutan abang seperti apa bang? Ya, minta laporan jawabannya, nggak ada transparannya. Untuk proses hukum bang? Sedang berjalan. Ya, sedang berjalan. Mereka terkesan ya semalam tidak hadir. Bang, pesan terakhir nih bang. Katanya abang menurut dari pengakuan si terlapor, abang merasa ambil posisi gitu bang. Jadi siapa? Posisi penting di sini. Itu gimana bang tanggapan abang? Oh, contohnya posisi penting itu apa? Dalam arti abang mau menguasain istilahnya di dalam kapasitas. Kapasitas di masjid. Iya. Demi Allah saya tidak seperti itu. Iya. Ya. Iya. Ini niat saya lillahi ta'ala. Saya karena Allah berbuat ini dan saya untungnya hanya sama Allah. Mengurus ini semua biar supaya terbuka kebenaran rumah Allah ini. Nah, Harapan terakhir abang? harapan saya terakhir, ini semuanya transparan, terbuka, dan tolong dipertanggungjawabkan apa yang dibuat mereka. Ada penggelapan, ada indikasi penggelapan uang, tunjukkan. Biar Harapan terbuka abang semua, biar terbuka. maksudnya harapan abang untuk ke pengadilan dan kepolisian Ya biar terbuka transparan ini. biar terbuka bang. Ya, biar terbuka semuanya ini. Apa yang dia buat laporan ini fiktif. Ada sama saya surat-suratnya. Makanya saya punya surat, mereka tidak punya surat. Banyak yang diduga di sini. Termasuk rumah yang diganti, rugi, yang diganti sama BKM, banyak. Itu juga sudah kita telusuri sampai dalam. Oke. Untuk terakhir panggilan kapan nih bang? Katanya Terakhir, abang ada tanggal 20. membuat laporan ke Polda ya? Bisa jadi hari Senin. Senin Karena besok saya ya bang? sudah koordinasi juga sama Ketua FUI. Oh iya. Ada nomor laporan ya bang? Belum. Belum ya? Cuma ini sesi panggilan aja ya bang ya? Ya, ini pengadilan kita minta pembuktian bahwasanya mereka ini korupsi. Oke Nah, bang. Itu termasuk. Oh, belum pengacara sih belum datang. Tadi pengacara saya datang kemarin sore. Iya. Bisa bang buat sedikit pesan-pesan untuk warga sekitarnya khususnya warga dusun 2 ya, Desa Elpetia, Kecamatan Labuan Deli, Kabupaten Deli Serdang bang, mengenai perihal adanya dugaan ini bang. Pesannya contohnya apa itu? Ya
seperti apalah, maksudnya ya karena abang merasa ini ada dugaan kan, maksudnya Ya. untuk kedepannya masjid-masjid ini jangan sampai lagi Iyalah. dijadikan aset kepribadian gitu. Ya, ini jadi pelajaran juga. Karena jangan sampai lagi kejadian seperti ini lagi gitu. Harus terbuka semuanya, harus musyawarah dan tidak boleh ada lagi terjadi seperti inilah. Saya minta sama masyarakat, jangan sampai dibodoh-bodohi. Apapun itu transparan, tanya. Harus masyarakat tuh harus pintar. Oke, siap bang. Ya bang, terima kasih bang atas Ya. informasinya bang. Ya. Ya, bisa sedikit Bapak jelaskan mengenai struktur organisasi, bahwasanya ketua BKM ini tidak dengan poksinya dalam hal pembangunan masjid ini, Pak. Begini, makanya saya jelaskan dulu sebelumnya. Ini berawal daripada gugatan. Kami mengajukan gugatan perdata ke pengadilan itu untuk mencapai suatu kepastian hukum. Apa wewenang daripada panitia BKM maksudnya ya, BKM ini harus bertanggung jawab terhadap uang Iya. yang dibantu sama pemerintah dan juga uang yang dikutip dari masyarakat. Dan apa juga ngomong daripada klien saya Adun, konsep dari sini, apakah dengan membuat ini ada perbuatan melawan hukum sehingga langsung ke pidana, langsung dibagi tersangka. Kita mau diuji dulu di pengadilan, diuji dulu ke pengadilan. Nah, setelah itu kita mau tahu juga nanti di pengadilan, apakah tugas daripada Agus Salim ini sebagai ketua dia di sini. Di sini saya lihat pengurusannya ketua nih. Ketua masjid Agus Salim di sini, apa ada fungsinya? Tugas pokok dia itu menerima uang. Apa dia ada buat panitia pembangunan masjid? Kalau hanya berpedoman kepada keputusan kepala kantor urusan agama yang ini tahun 2017, di sini kan hanya kepengurusan tersebut berwenang melaksanakan kegiatan-kegiatan masjid. Contoh, sholat Jumat, sholat air raya, kegiatan ke masjid, sakmirat, maulid, dan sebagainya. Tidak ada disebutkan di dalam ini dia menerima uang panitia pembangunan tanpa dibuatnya suatu panitia pembangunan masjid. Ini terjadi penyalahgunaan wewenang. Karena di dalam ini memutuskan poin ketiga, kepengurusan tersebut berwenang melaksanakan kegiatan kemasjidan di masjid tersebut. Tidak ada disebutkan dia berwenang untuk pembangunan masjid, menerima uang pembangunan, nggak ada. Di sini terjadi penyalahgunaan wewenang tadi. Nah, ini diuji ke pengadilan. Makanya direncanakan dalam waktu dekat ini kita juga mengajukan persoalan ini ke Polda Sumatera Utara. Pengaduan tersebut diduga adanya penyalahgunaan wewenang sehingga uang banyak begitu yang belum dipertanggungjawabkan. Itu dia. Singkat aja Pak, untuk nanti kejelasan di pengadilan, tuntutannya seperti apa Pak? Tuntutannya itu kami hanya menuntut apakah ada perbuatan pidana, apakah dengan WA, WhatsApp ini gotong royong dusun 2A gitu yang dibuat itu merupakan perbuatan pidana. Itu tuntutan kami. Kalau perdata berarti kan nggak ada pidananya. Satu, kedua kami minta pertanggungjawaban. Coba buat laporan secara tertulis di papan umum di mana saja supaya masyarakat mengetahui uang yang 3,8 miliar itu sama uang yang namanya berapa tuh? 136 juta itu kemana uangnya? Apa-apa dibeli, perincikan, di mana dibeli. Jadi kita bisa periksa di toko mana. Kalau kita nanti kan diperiksa, nanti ada pengembangan kasus kan kita lihat. Misalnya beli kubah di sini, harganya sekian. Kami cek nanti kubahnya di sana. Betul nggak? Kalau betul bagus. Bukan berarti kita kerjanya profesional lah. Pakai akuntan publik. Transparan dan jangan akuntabel. hanya tulis-tulis saja. Akuntan publik kita masukkan dalam konsep ini. Akuntan publik itu adalah salah satu lembaga pemeriksa keuangan. Betul-betul nggak di mana dibeli? Pakai tanda bukti. Tanda buktinya tuh. Nah, toko mana nanti kita periksa. Semua kita periksa. Tapi memeriksa itu profesional.
akuntan publik kita mintakan. Jangan dia membuat, silakan dia membuat, tapi kami nggak mau memeriksa karena kami pun nggak tahu di mana dia beli. Makanya perlunya itu secara profesionalnya. Itulah kami mintakan, maka mengajukan gugatan ke pengadilan. Dan ini masih tahap pemeriksaan. Oh, Terima kasih. siap. Terima kasih Suamja. Pak Haji Suamja selaku SH gitu. selaku PH-nya terlapor. Ya, buat Pak Aprizal Muim selaku Wakil Ketua BKM Masjid Nurul Ikhwan, Desa Helvetia, Kecamatan Labuan Deli, Kabupaten Deli Serdang. Apa keluhan dari masalah dugaan ini, Pak? Menurut Bapak, di sini kan ada sangkaan dugaan korupsi uang pembangunan masjid, Pak. Bapak selaku Wakil Ketua, apa komentarnya, Pak? Iya, saya sebagai wakil ketua BKM selama ini kan tidak ada transparan ke masyarakat. Diperlukan sama pengurus, kami tidak pernah diajak kerjasama, akhirnya tidak difungsikan sama sekali sebagai struktur pengurusan. Nah, inilah terjadi selama ini. Jadi kami merasa keberatan sebagai pengurus tidak difungsikan. Apa salah kami tidak tahu tidak difungsikan. Ini yang terjadi sekarang ini. Jadi berkaitan dengan itu, masyarakat, saya atas nama wakil ketua BKM tidak terima seperti ini dan mengajukan gugatan ke pengadilan. Ini yang terjadi. Harapan ke depan seperti apa, Pak? Seandainya nanti persidangan ini arahnya ke gugatan si terlapor, Pak. Bahwasanya ini terlapor kan saudara Ibnu Khaldun, Pak, sebagai pelapor. Harapan ke depan, Pak? Harapan ke depan kami ingin menyelesaikan masalah ini dengan damai, dengan transparan. Walaupun ini sudah menempuh jalur hukum, mari kita tunggu keadilan sebenar-benarnya. Bapak, apa benar tidak difungsikan sebagai wakil ketua Benar. dalam organisasi ini, Pak? Benar sekali. Dan apa Bapak masih tercantum dalam struktur organisasi, Pak? Sampai sekarang masih terjatuh. Bisa ditunjukkan bukti yang kuat bahwasannya Bapak Bisa sekali. tercantum? Ini saya sebagai wakil ketua BKM, ini nama saya Aprizal Muim. Ya. Ya. Oke, terakhir Pak, bisa Bapak pesankan pesan-pesan apa yang bisa Bapak sampaikan untuk masyarakat dalam kasus adanya dugaan penggelapan pembangunan masjid ini, Pak? Ya, itu masyarakat Dusun doa, kami harapkan kepada semua lapisan masyarakat Dusun doa bersabar, karena ini dalam proses pengadilan. Kita tunggu saja apa hasil nanti, mudah-mudahan mendapat keadilan yang sebenarnya. Oke, terima kasih Bapak atas informasi dan waktunya, Pak.